illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalik, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan sholat isya Masjid Al-Wahyu, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Alhamdulillah pula kita malam ini bisa mengisi hari-hari kita, hari-hari di mana kita habis sholat kemudian dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu itu dijanjikan oleh Rasulullah gampang dan mudah menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka ilal jannah. Sapa wonge sing gelem ngambah ngilmu, maka Allah akan memberikan jalan mudah menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita sudah berada di masjid, iktikaf, qobliyah maghrib, tahiyatul masjid, sholat maghrib, dzikir dan doa, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian menunggu sholat isya, diisi dengan tausiah, tuntut ilmu. Orang itu ketika menunggu waktu sholat kepada berikut sholat berikutnya, maka Allah akan mencatatnya seperti sholat. Masya Allah. Tapi tidak semua orang bisa dan mau menjalankan. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun begitu kita tidak boleh mempunyai hati yang sombong. Ya, bersyukur diberi kesempatan, kesehatan, bisa mengisi waktu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah yang berhubungan dengan wudu. Ada kurang lebih sekitar 15 atau 12 item. Malam ini kita lanjutkan membahas tentang adabul wudu. Adab. Fakultas adab. Nek adab itu maknanya etika, sopan santun. Tapi kalau adab maknanya sastra. Adabul wudu'i au fadailuhu, yaitu bab tentang etika sopan santunnya wudu, au fadailuhu atau tentang keutamaan wudu. Jadi istilah adab dengan fadhail ini disamakan di dalam kitabnya Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Imam Hanafi, bahwa adab itu jamak dari kata adabun. Adabun jamaknya adabun. Wa huwa ma fa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut adab itu, yaitu ma fa'alahun nabiyyu, barang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marrotan au marrotaini, satu kali atau dua kali. Nah, nek ngono, bahwa yang disebut adab etika itu adalah perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi walaupun hanya satu atau dua kali. Berarti beliau tidak menjalankan secara terus-menerus. Kalau dilakukan secara terus-menerus sampai beliau wafat, maka akan bermakna wajib. Kalau beliau menjalankannya itu
terus-menerus, kadang-kadang ditinggal, maka itu yang kemudian disebut sunnah muakkad. Jadi itu. Kemudian wa hukmuhu utawi hukume adab iku as-sawabu bi fi'lihi wa adamul laumi ala tarkihi wa adabul wudu indahum arba'atu asyara syai'an. Jadi etikane wong wudu nek nang nggone Quran itu kan cuma ada 4 Pak wudu niku. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, selesai. Tapi ketika dikaitkan dengan perbuatan Rasulullah, kita akan menemukan banyak hal. Ada yang kemudian disebut sunnah-sunnah wudhu, ada yang kemudian disebut adabul wudhu. Wa ibru anha al-malakiyah bil fadhili al-khisalu wal afal mustahabbatu. Nek nurut pendapat Imam Hanafi, beliau menggunakan istilah adab. Nek nurut pendapat Imam Malik, beliau menggunakan kata mustahab. Mustahab itu nek bahasa Indonesia sayogia. Oh, sayogianya orang makan itu begini. Nah, ini mustahab bahasa Arabnya. Wahia indahum asyarun, nek nurut Imam Malik ada 10. Tapi nek nurut Imam Hanafi ada arba'ata asyara, 14. Nanti kita rinci, Pak. Wal farqu bainahuma baina sunnati, istilah mustahab dengan istilah sunnah nurut Imam Malik, anna sunnata ma akidus syari' amroha. Kalau yang disebut sunnah adalah segala sesuatu yang terkait apa? Yang dikuatkan menurut syariat untuk menjalankannya. Ini jenenge sunnah. Nek menurut Imam Syafi'i istilahnya sunnah muakkadah. Angel ya. Wa ammal mandubu awul al mustahabu, nek menurut Imam Malik menggunakan istilah mandub. Di samping menggunakan istilah mustahab, Imam Malik menggunakan istilah mandub. Fahuwa ma talabuhu syari' talaban ghairu jazim, sesuatu yang dilakukan atas perintah syariah yang tidak wajib. Baru istilah saja sudah ruwet, Pak. Ya ini namanya ngaji ya. Makanya kula niku kadang-kadang ngaji nek gak nggawa kitab iku wedi. Iya nek gak ngarang, Pak. Jadi istilah ada, nah, menurut pendapatnya Imam Hanafi menggunakan kata adab. Adabun. Kalau Imam Malik menggunakan 2 istilah. Yang pertama mustahab. Kalau Imam Malik itu. Lalu yang kedua, kata beliau di samping mustahab adalah mandub. Mandubun. Mandub. Ya sunnah maknanya. Ini tiga-tiganya kalau dimaknai bahasa Indonesia adalah etika atau sayogianya. Nah, utawa sing apik, nah, yang bagus. Oh, nek wudu iku sing apik ngene lah gitu loh. Tapi ini tidak wajib. Wong wudu iku mek 4 wajibnya nek nurut Quran. Membasuh muka, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, selesai. Membasuh hidung, berkumur, basuh telinga, apalagi itu, membasuh leher, itu nduk Quran mboten enten, tidak ada. Dalam apa kemudian Rasulullah memberikan hal-hal seperti ini? Inilah namanya syariat. Ono wilayah yang menjadi kewajiban, ono sing menjadi hal-hal yang tidak diwajibkan.
Andaikan kita ini semua ini tidak kita lakukan, apakah sah dan sempurna wudhu kita? Sempurna dan sah, Pak. Nah, pun wa ahamu hadhil adab ma ya'ti. Nomor 1, apa yang disebut baik itu mustahab, adab atau mandub? Nomor 1, istiqbalul kiblat. Nomor 1, Pak, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Bahasa Arabnya menghadap itu istiqbal, menghadap kiblat. Wudune, tempat wudunya Al-Wahyu, apakah menghadap kiblat semua? Enggak. Sing menghadap kiblat mek loro nek gak telu kerane. Yang lain menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Boleh, boleh. Boleh sampai duduk, boleh sampai ngadeg. Boleh sampai deprok. Sekarang ini banyak masjid, Pak, yang dikasih fasilitas wudhu niku duduk. Seperti Al-Wahyu itu wis ketularan. Di Al-Akbar ditambah saiki. Dulu tidak ada Al-Akbar dulu. Saiki dikasih satu kotak itu ono tempat duduknya. Di Masjid An-Nur, Mendul Merisi, dikasih itu. Banyak ya. Karena ini menjalankan yang disebut adab, mustahab, dan mandub. Kenapa kok menghadap kiblat ini menjadi hal yang dianjurkan, walaupun tidak wajib? Mergo kok diwajibkan akan memberatkan, Pak. Nah, syariat itu tidak boleh memberatkan umat, tidak boleh. Jadi ibadah niku mboten oleh memberatkan pelakunya. Ibadah aja tidak boleh. Saya punya kitab usul fikih agak tebal. Saya masih ingat. Di situ ada satu ungkapan. Apa? Nyawa lebih diutamakan daripada ibadah. Nyawa lebih diutamakan daripada ibadah. Sampai seperti itu, Pak. Nah, kenapa kok menghadap kiblat? Kiblat ini adalah sebaik-baik arah. Sebaik-baik arah. Asraful jihad. Nah, orang yang tidak ngerti Islam, orang ketika sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, dikira menyembah Ka'bah. Di dalam bahasa Arab itu luar biasa, Pak. Ono istilah menghadap, ono istilah menyembah, ono istilah apalagi banyak. Makanya saya tidak setuju ketika majelis ulama, tapi saya menghormati. Majelis ulama memberikan fatwa. Pada hari-hari tertentu, silakan arah kiblatnya itu dicocokkan. Hari-hari tertentu, Pak. Kenapa? Ketika itu matahari persis berada di atas Ka'bah. Akhirnya banyak masjid yang kemudian sudah begini, Pak. Karpetnya ini digeser. Sampai di masjid itu sebelah kampung saya, Pak. Tukaran tak miriku. Hanya gara-gara sing siji kau wenceng, kudu dianu, sing siji lalapo. Saya menghormati tapi saya tidak. Sehingga di masjid di tempat saya waktu saya jadi takmir, wis gak usah. Ya apa Pak dirubah? Ndak usah ngapain. Yo lalapo. Nek nggone Quran itu hanya bilang apa? Istiqbalul kiblat, fawali wajhaka satro. Nah, Surat Al-Baqarah 144. Hadapkan wajahmu ke arah. Arah itu ya sekedar arah. Nanti kita baca tafsir Ibnu Katsir ya. Katanya Syekh Ibnu Katsir, kiblate wong sing nduk jero Masjidil Haram, di saat dia melihat Ka'bah, dia adalah kiblate Ka'bah. Orang yang ada di kota Mekah, kiblatnya bukan Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Orang yang di luar kota Mekah, kiblatnya adalah kota Mekah. Nah kan Ka'bah itu lho Pak gedene mek. Ya, sik gedean masjid iki seru. Lah nek diincer kok gini, iso nek gak dikai benang. Engko dikai benang ya sik menceng-menceng kena angin. Ruwet. Iki nek nggone menanggal. Bagaimana orang yang hidup di Los Angeles? Ayo. Salatnya madhep nandi kalau ini wajib. Coba.
Ngerti Los Angeles sampean? Duduk Lamongan loh, LA. Los Angeles Amerika. Nek sampean kok delok global, ya. Los Angeles itu ada di atas, Mekah ada di mana, Pak? Di bawah. Lah terus kok salatnya piye? Mosok kate jungkel. Nah, disinilah hebatnya Quran. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajahullah. Kemanapun kau arahkan wajahmu, di situ Allah. Secara hakikat. Tapi karena syariat disuruh menghadap, selagi bisa, ya menghadap. Itu. Nomor 2, al-julusu fi makanin murtafi'in. Nomor 2, jadi orang wudhu itu dengan duduk di tempat yang agak tinggi. Nah, duduk di tempat yang tinggi. Ini kan kalau kita bicara tujuan, apa kok harus duduk menjaga kesucian? Wis menghadap kiblat, terus ada posisi duduk. Lah nduk kuno nggon duduk ngadep ngidul. Gak apa-apa. Gak usah dirubah, gak usah kok menit dibongkar, gak usah. Kita mengambil rahmatan lil ala. Mergo nek gak ngono, Pak. Akhirnya gak ono sing bener kok urip. Salah kabeh. Kalau nuruti gitu. Saman masuk yakin bener ta awake dhewe iki kiblate wis bener, kewenceng. Apa saman tahu ngeker? Lah ketika zaman Belanda, orang-orang Indonesia itu kan banyak yang dikerja rodikan nanggone Suriname. Ya, digawa nang Suriname. Di Suriname sampai hari ini, Pak, bahasa Jawa itu masih asli. Jadi masih ada di sana sebuah radio pemancar, siarannya pakai bahasa Jawa. Jadi saiki niku nek wong kepingin belajar bahasa Jawa, nduk nggone Pulau Jawa gak cukup, Pak. Kudu nanggone Suriname. Di sini sudah terpengaruh bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ah itu. Kadang-kadang ngawai dewe wong Jawa wis gak iso ngomong Jawa. Anak saya sendiri wis ngomong Jawa wis gak paseh, wis gak iso. Mau kecil bahasa Indonesia. Saya waktu masih punya anak kecil itu gegeran ambek bojoku Bernoai pakai bahasa daerah. Lah istri saya bilang, engko nek gak dipakai bahasa Indonesia, sakno nek nggone sekolahan. Ya sudah, akhirnya saya apa itu ya artinya? Ngono nek takon. Oh alah lele. Iki jenenge wong Jawa tapi gak Jawa. Ya wis gak apa-apa. Yang penting ya al-julusu fi makanin murtafi'in. Yang ketiga, waqalal malakiyah terus. Waqalal malakiyah yustahabu iqaul wudu fi mahalli tahirin bil fi'li. Wa sa'nihi tahirati fa yukrahul wudu fi baitil khala'i awil kanif. Tauratul miyah. Nek nurut Imam Malik, wudu niku dimakruhkan sing nggon wudune niku dadi siji karo tempat kencing atau tempat berak. Ini cuman pendapatnya Imam Malik, makruh. Nah saiki Pak, hampir rumah kita toilet sak kamar mandine sak anune nang jero kamar Iya. Nomor 3, ada mutakallimi bikala minnas bila doruratin. Nomor 3, ketika berwudu meninggalkan ngomong atau tidak berbicara, meninggalkan omongan, kecuali terpaksa, kecuali darurat, terpaksa itu darurat. Saya tidak sependapat sebenarnya ini. Kata darurat ini Pak. Nah, darurat itu kan terpaksa artinya. Didik-didik darurat. Didik-didik terpaksa. Kan kudu ada kriteria Pak. Gak oleh ngomong kecuali terpaksa. Terpaksa nih wong wudu ngomong itu lho apa pengaruhnya dengan nyawa? Gak ada toh. Makanya saya tadi bilang
Menghargai loh, kita hargai ini karya ulama. Tapi kalau tidak sependapat, ya gak apa-apa Pak. Apa kok saya bilang gitu? Di dalam kitab usul fikih, Al-Asbah wan Nadhoir. Kitab usul fikih judulnya Al-Asbah wan Nadhoir. Diarani terpaksa itu ada kriterianya. Ada dua. Yang pertama, mengancam nyawa. Yang kedua, mengancam harta. Iki baru terpaksa. Artinya mengancam nyawa. Kalau seseorang ini tidak menjalani, nyawanya melayang, Pak. Yang kedua, mengancam harta. Kalau seseorang ini tidak melakukan, hartanya bisa lenyap. Itu baru dikatakan darurat. Makanya kemudian kalau kita bicara perbankan, nggak semua ulama mau. Ya, alasannya apa? Ya karena darurat. Masa wong nek gandale duit nduk bank iku mati ta? Nah, di sini Pak, kajian. Kayak lah, kita ini repot karena nek ono masalah baru mengkaji sesuatu. Saya kita dirame masalah son horek. Mungkin ini sudah merambah ke desa saya, Pak. Wis horek. Saya sangat setuju dengan fatwa Majelis Ulama bahwa son horek iku haram. Bapak Ibu, Majelis Ulama ketika menentukan sikap bahwa menghukumi haram itu gak ngawur. Melalui studi, yang pertama ditinjau dari kesehatan, yang kedua ditinjau dari ekonomi, yang ketiga ditinjau dari apa? Madorot minimal. Jadi Majelis Ulama itu sebelum memberikan fatwa, beliau mendatangkan dokter THT, dokter spesialis THT. Sampai di situ Pak penelitiannya. Katanya dokter THT, apa pengaruhnya son horeg terhadap telinga? Nah, di sini ditemukan bahwa son horeg itu membahayakan telinga. Kekuatan telinga ini ledakan misalkan angka 100, son horeg itu sudah angka 500. Ini dari sisi kesehatan. Yang nomor loro misalkan, secara apa? Secara madorot. Ini mengandung bahaya, Pak. Berapa rumah yang dilewati terus gentenge merotol, gentenge roto ya. Roto itu di Lumajang, di Probolinggo, di Malang. Iya nek omah sampean. Ya, roto, Pak. Terus itu lagi itu, kapan hari di Malang apa di Probolinggo itu? Jadi saking dhuwur ya wong 6 meter, Pak. Son sing dhuwur paling dhuwur iku akhirnya nyangkut pohon, roto, ngerutui anak 2 di belakang, coba. Ini dari sisi madorot. Dari sisi ekonomi, pemborosan. Gitu. Saya ini seniman, Pak, walaupun tidak viral seperti Dika itu. Dika sama. Mek bondong ini tok. Nah, ini. Iya. Anak Riau itu loh. Saya ini jadi viral ya. Mendunia dan sekarang menjadi duta wisata Provinsi Riau. Anak yang nari begitu itu ratusan Pak di sana. Tapi ya rezeki viral sampai mau diundang ke Abu Dhabi untuk kolaborasi, mau diundang ke Jerman untuk kolaborasi. Ya itulah jalan manusia. Kalau Allah memberikan rizki tanpa disangka. Yang terbaru, yang paling gres, di Demak, ono guru ngaji, Bu, eling, guru ngaji, Pak, arek-arek itu terus guyon, bu apa, gurune itu disawat sandal, ngenai kopi ae, Pak, kopi ae sampai mencolot. Nah, gurune yang jenenge wong, Pak, disawat sandal, ya mesti golek, sapa iki mau? Iku, Pak, parani arek ini terus ditewapuk. Wong tuane gak terima, minta uang damai sebesar 25 juta. Oh, padahal gajinya saulan 110.000 dikekno petangulan pisan sehingga 450.000. Masya Allah. Akhirnya dinego kena 12.500.000. Dibayar, Pak.
Guru-guru liyane, konco-koncone gak tega akhirnya memberi donasi terkumpul 12.500.000 diberikan. Akhirnya viral. Begitu viral, malah sampai teko presiden. Wah, akhirnya orang tuanya beban apa nama? Beban moral dihujati netizen. Akhirnya Gus Miftah atas perintahnya presiden data. Teko ya mak gak teko tok Pak, nggawa duit 20 juta dikekno. Gak trimo iku Pak, dikei sepeda motor anyar. Gak trimo iku Pak, beliau ditawari dikei umroh, apa rumahnya direnovasi. Dia milih umroh, namanya Pak Zudi. Jadi saiki yo oleh motor, oleh duit 20 juta, yo oleh umroh. Mari ngono, Gubernur Jawa Barat apa Jawa Tengah, Demak itu. Ah, itu teko Pak, ngasih uang lagi. Ketua DPRD teko mana? Wah, duit melimpah. Tapi aja ditiru kok aku saman sawat sadal. Iya nak viral, nek gak viral lah berarti benjut. Ya, itulah manusia. Kembali kok jebus kuno nanti. Jadi disunahkan apa? Meninggalkan omongan. Jadi nek wudu durung mari aja ngobrol. Pas sik gemur-gemur ngobrol terus nanti. Gak karu-karuan. Saya mendapat cerita dari bapak saya almarhum. Jadi di Tebuireng itu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Sing cerita niki bapak kula, Pak. Lah biyen pondok pesantren Tebuireng niku WC-ne niku tendukur kali. Ya kalau sekarang sudah bagus, dulu awal-awal itu WC-nya tendukur kali disekat-sekat itu. Lah waktu ngengek niku ngobrol jenenge santri, Pak. Bu bener buka ini sing cerita bapak kula, Dep. Mari ngono niku sing gawuyonan waktu ngengek niku, Pak. Begitu metu teko nggone WC niku nun sewu naudzubillah min dzalik. Sirahe niki malih. Dadi sirahe niki mesti nduk ngarep dadi nang mburi, Pak. Allah, jarine bapak kula akhirnya digawa nang ngene Mbah Hasyim, ditongani baru balik. Makanya bukan tidak mungkin kenapa kemudian awake dhewe nek lagi berwudu juga tidak mau ngobrol. Lah ya apa nek pas wudu ana teko kanca terus disalami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinteni dhisik, mari wudu baru dibalas. Ya. Wah. Adamul isti'anati bi ghairihi illa li udrin. Nomor 4. Ini saya sering nemukan, Pak. Wong wudu njaluk tolong. Tidak minta tolong kecuali terpaksa. Tidak minta tolong kecuali balik mana? Kecuali terpaksa. Iki gak apik, Pak. Wudu untuk sholat, wudu untuk apapun, itu kan kepentingan kita. Makanya kemudian, menurut jumhur ulama fikih, gak oleh jaluk tolong apa? Adamul isti'anati. Li'annahu al-aksaru min fi'lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nek wudu misal, iya nek ana kran. Lah nek wudune iku nang nggone selang. Ayo. Terus jauh tolong koncone. Bro, tolong, Bu. Cekelono aku tak wudu. Akhirnya koncone sing nyekeli selangnya terus awake dhewe. Lho niki lho Pak, mboten oleh. Mboten oleh bukan haram. Makro apa lah wong wudu gawe kepentingane dhewe kok njaluk tolong. Utawa gawe gayung, gawe cedhuk. Cedhuk marino kancane sing kanggo nyedhukno. Tolong Bro, cedhukno. Pancurno aku sing wudu. Ini nek nurut fikih ndak boleh. Tapi ndak bolehnya tidak sampai pada derajat haram. Makanya Pak, awake dhewe ku jangan urip aja gampang-gampang titik-titik ngongkon wong, walaupun pada pembantu. Apa? Berusaha untuk meminimalisir, menyuruh. Kula niku sampai cak niki hampir ndak pernah ngongkon bojo kula. Dek aku tolong masak, ndak pernah, Pak. Kula niku dimasakno napa mohon kula pangan. Nggih nek gak enak wis meneng. Mboten nate nyacat kula. Ibu-ibu ngrungokno iku.
Enak erek bojone Pak Mulyani. Wah enak. Nggih saestu mboten nate. Pembantu nggih ngoten. Kula nek iso kula lakoni, Pak. Mau belajar meminimalisir menyuruh orang. Iya. Nah, wonge kadang-kadang apa mana tradisi wong Jawa titik soge titik wis juragan. Nggih. Soge titik juragan. Delok Cina-Cina iku, Pak. Ya, Cina iku masya Allah wis duwe toko, duwe supermarket. Turun dia, minimal dia menjadi kasir. Apa? Oh, ini urusan duit. Soge titik wis juragan. Engko duwe motor situk maneh, rabi maneh. Wes biasa nih. Tapi kecuali bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak kan suami takwa. Takut istri tua. Allahu Akbar. Belajar hidup tidak apa gampang minta tolong. Apa? Dilakoni. Mergo nek dilakoni dhewe niku mantep, Pak. Engko nek dilakoni wong gak cocok mulai muring-muring. Nggih. Gelem ya lakonono, gak gelem ya wis. Nomor 5. Tahrikul khotimi al-wasi'i mubalaghatun fil husli wa ruwiya an Abi Rafi anna Rasulullah sallam kana idza tawaddo'a haraka khotamahu. Jadi nek sing nomor 5, nek awake dhewe gawe cincin, jarine Kanjeng Nabi dikongkon apa? Tahrikul khotim, gerak-gerakno ben air bisa masuk. Kalau kita pakai gelang yang tahan air, jam tangan itu kan ada dah. Nah itu ya kudu biar air bisa masuk, Pak. Bapak Ibu, barang apik di dalam syariat Islam, walaupun kecil gak oleh diremehno. Lah uang itu nek barang apik walaupun kecil dan dia sungguh-sungguh melakukan, itu loh yang menyebabkan gampang mlebu swarga. Uang nek gampang ngremehno amal soleh, dia pun akan diremehno karo malaikat. Karena idza tawaddo'a, kana ono sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo'a nalikane wudu sapa Rasul haraka mongko gerak-gerakno sapa Rasul khotamahu ing cincine Nabi. Kalau melihat hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daraqutni, walaupun hadis ini oleh penulis kitab Nailul Autor dinyatakan dhaif. Oh, berarti Kanjeng Nabi niku gak ada cincin. Gak ada mboten? Kanjeng Nabi niku gak cincin, Pak. Kula takon, waktu Nabi hidup pakai cincin, niku di tangan kanan apa di tangan kiri? Di tangan kanan. Nah, biasanya wong-wong kan di tangan kiri, Pak. Yo gak apa-apa, Pak, wong itu. Cuman sing bener, gawe cincin itu di tangan kanan, di jari manis, dan jangan banyak-banyak. Kula nemoni wong gawe cincin niku sampai papat ya, Pak. Papat iku ana cincine kabeh gede-gede. Allah. Ya sing apik tuku situk Pak, telek kene. Ya. Akik ya, akik. Akik. Kula niku gak ada kata akik dikai santri-santri. Api-api, Pak. Tapi kula mboten patek anu ya tak lumpukno, kayak koleksi. Iku ada yang saya punya warna biru sama merah. Iku kalau saya pakai kena cahaya, Pak. Iku sok mantul. Itu. Tapi aku nek gawe iku isi nambe awakku dhewe. Iya malah dulinan iki ya. Karena kalau kena cahaya itu sok koyo kaca, Pak, mengkilap apa, gemerlap. Ada suratnya lagi. Akik sing mahal iku ana surate. Iya. Jadi gak terima sepeda motor, Pak, ana surat. Akik ya ana surate. Pun ini sunah Kanjeng Nabi ku kalau pakai di sebelah kanan. Terus cincin Nabi niku Pak enten tulisane nek boten lepat la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluh. Nah, ini cincin Nabi. Cincin Nabi niki ketika beliau wafat dipakai Abu Bakar. Begitu Abu Bakar wafat dipakai sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab wafat, cincin Nabi dipakai Sayyidina Utsman.
Ketika dipakai Sayyidina Utsman, jange berwudu dilepas ditaruh di bibirnya sumur. Begitu wudu dadakno alik cincinnya itu gelundung ten gini sumur. Begitu digoleki ten jero sumur gak ketemu sampai sekarang. Jadi alhamdulillah Pak ilang. Umpama ngono Pak, waduh wis geroyoan niku. Nggih. Cincin Nabi. Jadi sunnah sebelah kanan. Kula mboten seneng Mas ya. Waktu menikah iku Mas aku mau gak cincin aku. Dadi bojo kula tok sing kula tukokno, kula mboten. Ya gak ilang bojoku sampai saiki ya. Kula nggih mboten ngilang masih gak gawe cincin. Padahal wae Pak. Wong wedok sing uber-uber kula niku. Ambakne wis tuwek ngene. Lho, gak percaya. Cuma sing kula uber niku mboten sampai saiki sik mbulet. Malah wis apa kula dikai alamat palsu ya. Dadi ya gak ketemu karo Ayu Ting Ting. Oh, tahrikul khatib. Nomor 6 menggerakkan napa? Nomor 5 menggerak-gerakkan cincin. Menggerak-gerakkan cincin. Biar apa? Biar air bisa masuk. Cincin. Ben air bisa masuk. Nih. Tapi tidak wajib, Pak. Tidak wajib. Kemudian yang keenam, kaunul madmadoti wal istinsyaku bil yadil yumna li syarafiha. Apa? Berkumur dan istinsyak. Jadi ada 3 di sini. Jadi 1. Yang pertama berkumur. Jadi sunnah Pak, sebelum wudhu berkumur. Yang kedua istinsyak. Istinsyakun. Saya tulis bahasa Arabnya. Istinsyak. Dan yang ketiga istinsar. 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 Berkumur ya biasa berkumur ya. Berkumur. Dulu di Masjid Ampel, di Masjid Dresmo itu pakai kolam besar. Tapi sekarang sudah dibangun, sudah pakai keran. Di tempat saya di kampung ya dulu bau besar. Sekarang tetap dipakai keran, tapi dikei jedingan. Jadi mari wudu, banyunya boten hilang. Boleh, enggak apa-apa. Berkumur. Yang kedua, istinsyak. Mencuci atau sing bener ku memasukkan air ke dalam hidung, tapi pelan, Pak. Engko nek digiatno mlebu rene, Pak. Panas. Yang kedua, istinsar. Begitu air masuk ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Mengeluarkan air dari hidung jenenge istinsar. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Orang yang ini saya membaca kalau tidak salah kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Saya belum menemukan hadis. Orang yang rajin melakukan ini saat wudhu, insya Allah akan terhindar dari penyakit flu. Adem, panas, greges, bablas angine. Nek kula niku sering meriang. Sering merindukan kasih sayang. Meriang. Allah merindukan kasih sayang. Kaunul madmado. Jadi berwudu itu berkumurnya tidak wajib. Tapi ya gak enak Pak nggih. Nah, kadung biasa begitu ketemu air ya berkumur. Malah nek menurut Imam Ghazali di dalam kitab apa itu ya? Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah apa kitab Imam Ghazali yang kecil? Bidayah wis lali ya. Pokoknya kaitannya bidayah. Nek Bidayah wan Nihayah tulisannya Ibnu Katsir. Bidayatul Hidayah. Nah. Ono Bidayatul Hidayah tulisannya Imam Ghazali, ono Bidayatul Mujtahid tulisannya Syekh Ibnu Rusyid, orang Andalus, fikih, ono Bidayah wan Nihayah
tulisannya Ibnu Katsir. Kitab ini cukup tebal, Pak. Terjemahnya aja 23 jilid. Besar. Nah, kalau dua-duanya punya. Besar. Di itu istinsar. Nomor 7, at-tawadu'u qabla tuhulil waqti mubadaratun lit-ta'ah. Nah, nomor 7 apa? Mempersiapkan diri sebelum masuk waktu. Jadi berwudu untuk sholat maghrib itu nek iso wudune sebelum masuk waktu maghrib. Wudu untuk sholat isya, wudune sebelum masuk sholat isya. Ada sampean malah keren, wudune wis ket maghrib sampai isya gak batal. Jadi ini jenenge apa? Berwudu melakukannya sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Dan bukan hanya wudu, Pak. Nek iso iki sak salate ikut top. Jadi sebelum masuk waktu sudah siap. Besok tenggane akhirat iku ada orang wajahnya itu digambarkan oleh Rasulullah seperti matahari. Yang kedua, ada orang di akhirat wajahnya ini bercahaya seperti rembulan. Yang ketiga, ada orang yang wajahnya bercahaya seperti bintang. Kelip-kelip. Sahabat takon, siapa itu Rasulullah? Orang yang wajahnya bagaikan matahari, merekalah orang-orang yang sebelum masuk waktu sholat, dia sudah duduk siap menunggu azan. Siapa yang wajahnya bagaikan rembulan? Merekalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk sholat di saat azan sudah berkumandang. Krungu azan, kait Pak, klunuk nanggone kamar mandi, berwudu. Bagus, bagaikan rembulan. Sing nomor 3 ana wong jare Kanjeng Nabi wajahnya bercahaya bagaikan bintang, kelip-kelip. Orang-orang ini mempersiapkan sholat ketika sudah terdengar qomat. Wis krungu qomat kait persiapan sing wudu kluthak-kluthak. Lah nek lah ya apa bagi mereka wis gak menang gorong siap apa jenenge adzan yoga qomat yoga. Riwayat Mulyani kaya oblik. Nah, Nabi gak ono, yang ada cuman 3. Kalau tidak salah ada seorang ulama besar namanya Imam, siapa itu? Seorang sahabat Rasulullah. Itu 40 tahun gurung melbu waktu sholat itu sudah di dalam masjid. Itu beliau lakoni sekitar, nek gak salah, Abdullah bin Musayyab. 40 tahun Pak, gurung waktu sholat dia sudah duduk. Dan itu tidak pernah absen. Saya itu mak, kulo niku Pak, kepengin 5 waktu iku iso jamaah. Niku wis ruwet. Abot. Jadi njogo sholat berjamaah saja itu sudah berat. Padahal kiwa tengen masjid. Kadang-kadang males Pak, numpak sepeda motor, nyekel wis kadung nyopot sepatu, nyokot jaket, wah wis males. Akhirnya iku menungso Pak. Nah, kalau tidak dilatih pasti bablas itu. Bablas. Pun. Mudah-mudahan manfaat barokah. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nanti bulan depan ya, bulan Agustus. Mudah-mudahan manfaat barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Kalau ada di antara kita yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik.
anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.